Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tak lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul di pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah makalah. Tetapi sebelum saya membahas sebuah makalah, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Al-Fatih Al-Muntazar dengan NIM 20200121062 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, Pendidikan Bahasa Arab. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dipresentasikan. Pertama, judul COVID-19 dan vaksinasi. Lanjut, pengertian COVID-19, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Adapun arti lain dari COVID-19 adalah coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau biasa disebut dengan pneumonia. Kita lanjut lagi. Yaitu di sini ada gejala virus corona COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Yang kedua, penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, dan yang kedua batuk kering, dan ketiga sesak napas. Ada beberapa gejala lain juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu yang pertama diare, sakit kepala, yang ketiga konjungtivitis, yang keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa, yang kelima hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau biasa disebut dengan anosmia, dan yang terakhir adalah ruam di kulit. Kita lanjut lagi. Di sini kita akan membahas asal-usul COVID-19. Badan Intelijen Amerika Serikat mengatakan mereka mungkin tidak akan pernah bisa mengidentifikasi asal-usul COVID-19. Namun, mereka telah menyimpulkan virus tersebut bukan diciptakan sebagai senjata biologis. Dalam penilaian terbaru tentang dari mana virus tersebut berasal, Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat mengatakan transmisi virus dari hewan ke manusia dan kebocoran laboratorium adalah 2 hipotesis masuk akal soal bagaimana virus itu menyebar, akan tetapi informasi yang dikumpulkan tidak cukup untuk memberikan kesimpulan yang pasti. China mengkritik isi laporan tersebut. Temuan ini ditulis dalam laporan terbuka yang merupakan pembaruan dari tinjauan 90 hari yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Agustus 2020 lalu. Laporan itu juga mengatakan bahwa kelompok intelijen masih terbagi dua soal.
asal-usul virus penyebab COVID-19, 4 badan intelijen menilai dengan keyakinan rendah bahwa virus itu berasal dari hewan yang terinfeksi atau dari virus lain yang terkait. Tapi satu badan intelijen mengatakan memiliki keyakinan sedang bahwa infeksi pertama pada manusia kemungkinan besar merupakan hasil dari kecelakaan laboratorium yang bisa jadi melibatkan eksperimen dengan hewan oleh Institut Virologi Wuhan. Laporan ini juga menyatakan bahwa pemerintah Cina tidak menyadari keberadaan virus tersebut sebelum infeksi COVID-19 meluas di kota Wuhan pada akhir 2019. Namun laporan yang sama juga berkata, Cina terus berusaha menghalang-halangi investigasi global dan menolak berbagai informasi tentangnya. Pemerintah Cina sebelumnya menghubungkan kasus-kasus penularan awal COVID-19 dengan pasar makanan laut di Wuhan, yang membuat para ilmuwan berteori virus tersebut awalnya ditularkan kepada manusia melalui hewan. Namun di awal tahun 2020, laporan dari media-media Amerika Serikat menyatakan adanya bukti-bukti bahwa virus itu muncul dari laboratorium Wuhan, kemungkinan karena kebocoran tak disengaja. Di bulan Mei, Presiden Biden memerintahkan kantor-kantor intelijen untuk menginvestigasi asal-usul virus, termasuk teori kebocoran lab yang kemudian ditolak oleh negara Cina. Menanggapi laporan intelijen ini, Kedutaan Besar Cina di Washington berkata melalui pernyataan tertulis kepada Reuters, langkah Amerika Serikat mengandalkan aparat intelijennya untuk menelusuri asal-usul COVID-19 adalah sebuah lelucon politik. Kami telah mendukung upaya-upaya berbasis sains dalam penelusuran asal-usul virus dan akan terus terlibat secara aktif. Karena itu kami dengan tegas menentang upaya untuk mempolitisasi masalah ini, ucap dari Kedutaan Besar Cina. Kita lanjut ke penyebaran virus corona COVID-19. Penyebaran corona di pertengahan tahun 2020 semakin mengganas. Meski di Cina, pemerintah mengklaim jumlah pasien terinfeksi menurun, tapi di luar Cina penyebaran makin masif. Setidaknya ada 3 negara yang kini mencanangkan darurat corona. Mereka adalah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Pasalnya, angka kasus dan kematian di negeri tersebut naik signifikan. Badan Kesehatan Dunia PBB WHO menyebut melonjaknya kasus di 3 negeri tersebut sangat memprihatinkan. Dan negara yang pertama yaitu Korea Selatan. Korsel sebagai hotspot corona baru di luar Cina. Bahkan per hari negeri ini melaporkan ada 161 kasus baru, sehingga pasien positif corona pada saat itu menjadi 763 orang. Bahkan 7 orang meninggal karena virus asal Wuhan, Cina. Presiden Moon Jae-in bahkan meningkatkan peringatan akan virus dari merah ke tertinggi. Lonjakan penderita ini terjadi di kota keempat terbesar Korea Selatan, yaitu Daegu yang memiliki populasi 2,5 juta orang. Musibah dimulai saat seorang wanita berusia 61 tahun yang menderita demam sejak 10 Februari dan tak tahu ia menderita virus datang dalam pelayanan di gereja Shincheonji. Pelayanan tersebut dihadiri 1.000 orang lebih. Akibatnya saat terkonfirmasi pertama kali 80 orang jemaat di gereja itu terinfeksi. Pemerintah setempat meminta warga tidak keluar rumah jika benar-benar diperlukan, bahkan kota itu menjadi zona perawatan khusus. Lanjut lagi ke negara yang kedua yaitu Iran. Sebelumnya Iran mengonfirmasi masuknya wabah corona sekaligus melaporkan kematian karena warga pada 11 Februari lalu. Namun menurut pejabat setempat sebagaimana dikutip dari ILNA, penyebaran corona sebenarnya sudah mulai sejak 13 Februari 2020. Setidaknya kini ada 250 orang di karantina. Beberapa provinsi meningkatkan kewaspadaan diantaranya Qom, Markazi, Gilan, Ardabil, Kermanshah, Qazvin, Zanjan, Mazandaran, Kolestan, Hamedan, Alborz, Semnan, Kurdistan, dan Teheran.
Nah, lanjut lagi ke negara yang ketiga, yaitu negara Italia, negara di benua Eropa. Sementara itu di benua Eropa, Italia melaporkan 7 kematian karena corona. Jumlah orang tertular naik menjadi 229 orang. Ini merupakan kasus terbanyak di Eropa, bahkan sebanyak 50.000 penduduk di 11 kota kini diisolasi. Sekitar 10 kota di wilayah Lombardi, sedangkan 1 kota di Veneto. Sejujurnya tidak ada yang mengira penyebaran akan begitu agresif, kata Gubernur wilayah Lombardi Attilio Fontana, sebagaimana ditulis Reuters mengutip radio setempat. Penyebaran virus membuat terganggunya sejumlah acara, di antaranya Milan Fashion Week dan Venice Carnival. Pertandingan sepak bola Serie A juga ditunda. Ekonomi memperingatkan corona bisa mengganggu perekonomian, apalagi Italia adalah negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan dengan sumbangan pariwisata mencapai 13% dari PDB. Italia sudah melaporkan adanya warga positif corona sejak awal Februari, namun kasus menjadi signifikan sejak 24 Februari 2020. Lanjut kita ke dampak negatif dari COVID-19. Terdapat 3 potensi dampak sosial negatif berkepanjangan yang mengancam peserta didik akibat efek pandemi COVID-19. Ketiga dampak tersebut seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, serta kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kita bahas yang pertama, yaitu putus sekolah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pandemi memberikan dampak ke berbagai sektor di tanah air. Sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang cukup mengalami dampak signifikan. Akibatnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tidak jarang orang tua yang lebih memilih anaknya berhenti bersekolah dan memilih mempekerjakan anak untuk membantu perekonomian keluarga akibat krisis ekonomi yang terjadi. Selain itu, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, yaitu penurunan capaian belajar. Tidak bisa dimungkiri, keadaan sosial ekonomi tiap keluarga berbeda-beda. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Hal lain yang menjadi perhatian adalah risiko terjadinya learning loss. Studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ. Dan yang ketiga adalah kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Selama pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ, peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal ini tentu meningkatkan risiko kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa diketahui oleh guru. Selain kekerasan di rumah, risiko eksternal juga menjadi hantu bagi peserta didik. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan di kalangan remaja. Dan adapun dampak positif dari COVID-19. Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Apabila membahas tentang dunia pendidikan, maka akan membahas masa depan atau suatu bangsa. Melihat dari kacamata umum sekarang ini, pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan, namun dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi dampak peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka, namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring dalam jaringan. Kepanjangan dari dalam jaringan. Guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 yang begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia.
Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya penyebarannya ke masyarakat Indonesia. Singkat kata, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau disingkat sebagai PJJ atau yang disebut dengan pembelajaran daring. Sistem berbasis teknologi yang tentunya membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua. Ini sangat mempercepat transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Hal tersebut tentunya berdampak positif karena pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sejalan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. Yang kedua, banyaknya jumlah kursus online gratis. Kursus online gratis mulai berkembang di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar menyediakan kursus online gratis atau beberapa dengan harga diskon, seperti yang diterapkan oleh Ruang Guru, The News, Ruang Belajar, Kuiper, aplikasi kelas kami, dan sebagainya. Dan yang ketiga, penerapan ilmu dalam keluarga. Ketika semua sekolah ditutup, ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan ilmu di tengah-tengah keluarganya, baik itu sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang didapat kepada keluarga. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu ilmu melalui penerapan langsung. Ilmu yang diterapkan secara langsung akan berpengaruh tidak hanya bagi yang mengaplikasikannya, tetapi juga bagi yang menerimanya. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah termasuk tahap kedua. Selain lansia, vaksinasi tahap kedua diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi sehingga berpotensi terpapar COVID-19 sangat tinggi atau disebut dengan pekerja publik. Masyarakat Indonesia sangat menyambut baik adanya vaksin COVID-19 ini. Hal ini berdasarkan hasil penelitian perusahaan penelitian pasar global atau Global Market Research Ipsos tentang perilaku masyarakat selama pandemi COVID-19 gelombang ketiga. Survei tersebut menyatakan bahwa 80% masyarakat Indonesia menyambut baik dan bersemangat untuk menerima vaksin. Manfaat vaksin COVID-19. Yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Yang kedua, mengurangi risiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar. Dan yang ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Yang keempat, mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun akan dimulai Selasa 14 Desember 2021. Jumlah sasaran vaksinasi mencapai 26,5 juta anak berdasarkan data sensus penduduk 2020. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu efek samping dari COVID-19. Vaksin dapat mencegah COVID-19 menginfeksi tubuhmu.
kita sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan vaksinasi. Sejak kecil kita telah melakukan vaksinasi dan imunisasi untuk berbagai penyakit. Saat ini tersedia vaksin untuk melindungi dari setidaknya 20 penyakit seperti difteri, tetanus, pertusis, influenza, dan campak. Menurut WHO, kehadiran vaksin yang ada selama ini diestimasikan telah mencegah 2 hingga 3 juta kematian setiap tahun. Sehubungan dengan COVID-19, vaksinasi COVID-19 dapat melindungimu dengan menciptakan antibodi atau sistem kekebalan dalam tubuh untuk memerangi virus COVID-19 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Dengan antibodi tersebut, tubuhmu akan terlatih untuk mencegah dan melawan infeksi COVID-19. Vaksinasi memang bukanlah Vaksinasi memang bukanlah obat yang menyembuhkan COVID-19 secara total, namun menurut para ahli, walaupun kamu terkena COVID-19 setelah vaksinasi, vaksin akan mencegah tubuhmu dari infeksi dan gejala penyakit COVID-19 yang jauh lebih fatal, karena tubuhmu kini punya sistem pertahanan tubuh yang lebih sulit. Dan adapun yang kedua dari efek samping vaksinasi COVID-19 adalah vaksin dapat membantu melindungi sekitar. Ketika kamu divaksin, kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri, namun juga keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Hal ini karena tidak semua orang dapat menerima vaksin COVID-19. Saat ini vaksin hanya diberikan kepada mereka yang sehat, tidak memiliki penyakit berat, berusia di atas 18 tahun, dan persyaratan lainnya. Mereka yang tidak bisa divaksinasi mengandalkan kamu yang dapat divaksinasi untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Semakin banyak orang yang divaksinasi, semakin kecil kemungkinan orang yang terinfeksi menularkan penyakit ini ke orang lain. Lanjut yang Yang ketiga, dengan vaksin pandemi dapat segera berakhir jika kamu divaksin, dan semakin banyak orang yang divaksin COVID-19 maka semakin besar juga pertahanan diri begitu banyak orang. Hal ini akan mendorong pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok, berupa kondisi di mana penduduk di suatu daerah sudah kebal terhadap suatu penyakit. Herd immunity ini akan memutus mata rantai pandemi COVID-19 seiring dengan semakin banyak orang yang divaksinasi. Untuk menghentikan pandemi, seluruh sumber daya tentu harus dikerahkan dengan sebaik-baiknya, menerima vaksinasi dan tetap menjaga diri dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, atau biasa disebut dengan 3M, akan mengoptimalkan kemungkinan pandemi ini segera berakhir. Lanjut yang keempat, vaksin dapat melindungi generasi masa depan. Dengan penurunan tingkat infeksi COVID-19 dan mata rantai pandemi COVID-19 yang terputus, kamu dapat melindungi generasi masa depan dari penderitaan panjang akibat terinfeksi penyakit ini. Hal itu sudah terbukti berdasarkan catatan-catatan sejarah. Sebagai contohnya, Indonesia secara resmi dinyatakan bebas polio pada tahun 2014 oleh WHO karena berhasilnya vaksinasi polio 3 tahap di Indonesia. Pada masa lampau begitu banyak penyakit yang disebabkan virus-virus mematikan. Berkat vaksin, kita merupakan generasi yang hidup dari perjuangan vaksinasi generasi masa lampau. Maka inilah saatnya bagi kita untuk menyelamatkan generasi masa depan dari penyakit COVID-19 yang berbahaya dan membuat generasi selanjutnya lebih sehat lagi. Nah, mungkin seperti itu saja dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan huruf atau kesalahan dalam mengucapkan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.